The Holy Spirit is the Spirit of God who will accompany for entire life in the world. The Holy Spirit is the person of Father coming to help us in all aspects of our lives. The Holy Spirit is very broad and has great comprehension. The Holy Spirit is a helper in our lives. It's come to comfort us, to help us, to comfort, our defender, remind us to the goodness of God. And the Holy Spirit also can lift us if we still in sin and we don't want to repent, and etc. and etc. The Holy Spirit is ingenious, can investigate in detail what we are facing and goes first to give us the way and victory. And the most important in my life is the part when the Holy Spirit reveals the hidden things. And the Holy Spirit has a very beautiful character, can be relied upon, accurate, give us wisdom, a solution for our problems. There is nothing like the Holy Spirit. Sometimes I feel manifestation like a father and son, like a best friend, like a wife and husband, so close. So you don't need to be awkward, too close with Holy Spirit. You can act like you live as a mankind every day. The Holy Spirit is very extraordinary, often giving me comprehension. When I was attacked by the satanic people wanting to bring me down, one of which was a broker man, an action car, a daughter of a businessman, and etc. and etc. Holy Spirit giving strength to withstand every attack comes. And before I share the word of God last week, I was attacked by the dark forces. Suddenly I woke up in the spirit realm. I saw lots of the worm in my mouth. It hurts. There were a lot of sores in my mouth, and my jaw was also a bit difficult to move. Holy Spirit who dwells in our lives enables us to pass through. Recently on Friday, Monday, and Thursday, when these satanic people sent me black magic to make me girl, and auction man also want to playing my feelings with the black magic. I just only can feel it. Night black magic was sent, couldn't be hit me, only I feel it and just passing behind me. But the girl, I still a little bit, I can feel, I mean. And when the devil want to enter through all whole your body and attack your body, the Holy Spirit covers from every enemy attacking. Remarkably, amaze what the Holy Spirit does. Holy Spirit came to convict me when I fell into sin. Then my mind began to change again by the following this universe. I thought were not pleasing to God anymore. It wasn't too bad. I just like a fashion of wearing clothes that are slightly open, and I just feel I look I love to look pretty, and I think I'm a self-centered, and my feel is still strong in that regard. Also, I ignoring God's calling to serve God. I made a few mistakes, and the Holy Spirit
tell me about who I am in God. And thank God, finally I become conscious and return to serving God. The Holy Spirit gives a right morality and ethical things to admonishing. Romans 5 chapter 5, and hope make it not ashamed, because the love of God is shed abroad in our heart by the Holy Ghost, which is given unto us. Roh Kudus adalah roh Allah yang menemani hidup kita sepanjang masa di dunia ini. Roh Kudus adalah pribadi Bapa yang membantu seluruh aspek kehidupan kita di dunia. Kalau mau berbicara soal Roh Kudus, waduh, panjang banget apa yang Roh Kudus sudah lakukan di dalam hidup saya, dan saya percaya juga Roh Kudus melakukan sesuatu yang luar biasa di dalam hidup Anda. Nah, Roh Kudus datang untuk menolong, menghibur, untuk menginsafkan kita, dan juga Roh Kudus bisa meninggalkan kita kalau kita masih tetap hidup di dalam dosa dan tidak mau bertobat. Roh Kudus sangat luar biasa intelijen. Dia menyelidiki secara detail apa yang kita sedang hadapi. Jadi Roh Kudus bisa berjalan ke depan, dia bisa mengetahui apapun semua di dalam permasalahan hidup kita, dan kalau kita dapat masalah, dia akan memberikan kepada kita kemenangan dan jalan keluar. Roh Kudus sangat memiliki karakter yang luar biasa. Karakternya dapat diandalkan, akurat, dan dia memberi hikmat dan juga solusi kepada setiap permasalahan kita. Cara Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan saya biasa merasakan Roh Kudus sebagai Bapa saya, sebagai teman, sahabat, sebagai Tuhan saya, sebagai segala-galanya di dalam hidup saya. Dan kalau kita sudah dipenuhi dengan Roh Kudus, kita nggak perlu canggung gitu. Kita jalani kehidupan kita sehari-hari berjalan dengan Roh Kudus, dan di dalam seluruh aspek, ya, yang seperti tadi saya bilang, kita libatkan Roh Kudus di dalamnya. Roh Kudus sangat luar biasa dalam memberikan saya pemahaman dan juga pengalaman yang luar biasa berjalan bersama dengan Roh Kudus. Salah satunya di mana saat orang-orang yang jahat, yang mau berbuat jahat kepada saya, baik itu dari keluarga bisnismen, ya, seorang wanita ini dia begitu jahat sama saya, dan juga yang jual mobil, dan juga brokerman, ya. Dia dari hari Jumat kemarin, ya, kalau nggak salah Jumat atau Sabtu, ya, Jumat dia tuh mengirimkan saya ilmu untuk mau mempermainkan hati, perasaannya. Jadi setan juga bisa mempermainkan perasaan Anda. Makanya sebagai orang tua yang sudah mempunyai anak, bawalah anak-anak Anda pada Tuhan supaya tidak gampang dipermainkan oleh penyihir-penyihir di luar sana. Dan dan juga Senin dan Selasa ini, orang-orang ini yang saya tahu gitu, Roh Kudus singkapkan, dia mengirimkan saya sakit ma, dan ternyata menurut pemahaman saya sakit ma ini yang salah satu penyakit juga yang sangat berbahaya, ya. Dan Roh Kudus sudah mengcover kita
Roh Kudus sangat luar biasa bekerja di dalam kehidupan saya. Dan saya merasakan itu pada saat kuasa gelap itu mau masuk, kita cuman merasakan, dan saya melihat orang itu sangat kasihan gitu loh. Dia mau mencoba untuk masuk di dalam kehidupan saya gitu ya. Mau menarik saya untuk suka sama dia. Dan waktu juga Auction Man ini tahun lalu tuh kirimin saya ilmu ya. Dia tuh cuman berasa lewat di belakang ilmunya itu. Dan kalau ini saya berasa gitu agak kadang sakit, tapi saya memiliki kekuatan. Nah, begitu luar biasanya Roh Kudus saat kuasa-kuasa kegelapan mau masuk dan mau menyerang kita, Roh Kudus itu sudah protek kita. Roh Kudus itu ada di dalam hati kita, ada sepanjang hidup kita, dan dia yang menolong kita. Dan kadang saya nggak bisa berkata-kata lagi, saking luar biasanya Roh Kudus ya di dalam kehidupan. Jadi Roh Kudus memampukan untuk melewati semua ini. Gitu. Dan kemarin juga saya sebelum membawakan firman yang Holy Spirit ya, itu rahang saya sakit, mulut saya sakit semua. Di dalam penglihatan saya tiba-tiba kebangun, saya lihat banyak banget ulat gitu di dalam mulut saya, dan sehabis itu saya bangun dan saya berasa sakit banget, banyak luka ya. Puji Tuhan rahang saya bisa digerakkan, kalau enggak udah mungkin orang itu mau membuat saya sakit karena mungkin juga memberitakan kebenaran firman Tuhan ya. Dan saya merasakan kekuatan yang sungguh luar biasa. Bukan lagi saya saudara, tapi Roh Kudus yang ada di dalam kita yang bekerja sangat luar biasa. Makanya oleh karena itu saudara-saudaraku, cek apakah Roh Kudus masih ada di dalam hidup kita dan dia memimpin hidup kita atau tidak. Nah, Roh Kudus juga menginsafkan. Jadi Roh Kudus datang untuk menginsafkan saya. Ketika saya jatuh di dalam dosa, saya sedikit error ya. Sebenarnya sih bukan error, tapi transisi di mana anak Tuhan, anak dunia mau berubah menjadi gaya hidup yang Tuhan mau gitu. Dan Roh Kudus menginsafkan saya gitu. Dia tegur saya, siapa saya, dan akhirnya saya sadar dan saya kembali lagi untuk melayani Tuhan. Karena sebelumnya saya nggak mau gitu, saya mau fokus sama anak saya punya talenta, dan tapi itulah panggilan Tuhan lebih luar biasa. Dan saya akan bacakan. Roh Kudus memberikan kita moralitas yang benar dan hal-hal etis untuk menegur kita. Roma 5 ayat 5, dan harapan tidak membuat kita kecewa, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Oh Tuhan Yesus penolong dan sahabat.
tetap percaya Tuhan setia, tetap percaya